Kalau sepertinya sih belum lengkap ya peserta yang hadir. Jadi saya konfirmasi dulu kepada ketua kelas atau sekretaris kelas, mohon informasinya terkait yang belum hadir ini. Apakah memang tidak bisa mengikuti pada hari ini atau memang belum masuk? Mohon informasinya dari ketua kelas. Izin Bapak. Ya, silakan Khairul. Bagaimana informasinya? Untuk hari ini Pak baru 44 yang join peserta. 44 ini ada Bu Indri dan Pak Tatan. Jadi masih 42 orang, masih kurang 8 orang lagi Bapak. Cuman ada beberapa yang tadi izin dengan saya, ada perjalanan dinas sehingga mengikuti dan off cam, termasuk saya juga Bapak izin ada pendampingan anak di Polres. Oke. Berarti yang lain akan menyusul atau gimana, Mbak Khairul? Sepertinya iya Pak, mungkin sedang berusaha untuk join, ini sudah 47 Pak. Nanti mereka nyusul. Ya, sampai dengan saat ini tidak ada peserta yang izin untuk tidak mengikuti ya. Sejauh ini belum ada yang izin tidak mengikuti ya. Siap, tidak ada Bapak? Oke, mungkin terlambat. Iya, mungkin terlambat dan izin off cam saja Bapak. Ya. Kemudian ini kan kita beri waktu 2 menit lagi ya. Siapa tahu dalam jangka waktu 2 menit sudah ada yang bergabung tambahan ya. Nah, siap Bapak. 2 menit lagi waktu pada laptop saya ya. Kita tunggu ya. Saya juga belum cek itu yang menyerahkan atau yang mengupload tugas. Apakah sudah semuanya, Bu Khairul? Izin Bapak, masih 2 orang lagi Pak yang belum Pak. Oke. Nah, itu ya konsekuensinya nanti kan dihitung oleh penyelenggara ya. Kalau saya sih hanya menyampaikan tugas dan memberikan batas waktu. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai ya. Sudah siap Bapak Ibu sekalian? Mohon responnya. Siap. Sudah siap? Bapak. Ya. Siap Bapak. Ya. Baik, sebelum seperti biasa untuk kelancaran dan keberkahan kegiatan kita pada hari ini, maka kegiatan pada hari ini kita awali dengan berdoa menurut agamanya masing-masing. Baik. Mengawali kegiatan, berdoa, mulai. Selesai. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini pertemuan kita secara keseluruhan yang ketiga kali ya. Pertemuan pertama dilakukan atau dilaksanakan melalui Zoom.
Kemudian yang kedua itu melalui aplikasi COP berupa penugasan. Ya. Nah, dan hasil penugasan pelaksanaan tugas tersebut akan kita coba pada hari ini. Ya. Jadi apa yang sudah dikerjakan oleh Bapak dan Ibu, kita lihat, ya, kita review apakah materi yang disampaikan pada pertemuan pertama, ya, yaitu tentang alur pikir atau teknis penyusunan laporan litmas itu dapat dipahami, kemudian dapat diimplementasikan melalui laporan litmas berdasarkan laporan sebelumnya yang pernah dikerjakan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Laporan litmas yang ditugaskan yaitu jenis litmasnya adalah litmas pembebasan bersyarat. Mengapa saya lebih memilih sebagai simulasi, sebagai contoh untuk penyusunan laporan litmas ini dari jenis litmas PB, ya. Karena dari litmas PB ini kalau kita melihat formatnya, ya, kita melihat formatnya sesuai dengan SKHK itu dapat membantu Bapak dan Ibu di dalam menyusun rumusan masalah. Ya. Karena apa? Karena di dalam format tersebut sudah tersedia, sudah dicantumkan hal apa yang harus dianalisis. Nah, hal apa yang harus dianalisis ini terdapat pada judul subbab analisis. Sehingga dengan sudah tersedianya judul subbab analisis ini, maka itu dapat membantu memudahkan Bapak dan Ibu dalam menyusun laporan litmas dengan menyampaikan rumusan masalah dan masalah litmasnya. Untuk itu, ya, dalam jangka waktu yang tersedia, mari kita review, ya, apa yang sudah dikerjakan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Untuk itu saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu untuk mempersiapkan file, ya, untuk mempersiapkan file laporan litmas yang ditugaskan kemarin. Ya. Nanti kita lihat apakah yang dibuat itu sudah sesuai dengan apa yang dijelaskan, dan nanti kita bersama-sama untuk mereview. Baik, untuk yang pertama, saya minta secara sukarela saja dulu. Siapa yang akan mencoba untuk menyampaikan, ya, di-share di ruang kelas ini laporan litmas yang sudah dibuat. Silakan. Untuk yang pertama ini sukarelawan atau sukarelawati, silakan Bapak Ibu sekalian. Oh ya, sebelum itu saya juga akan menyampaikan kembali permohonan maaf, ya. Pada hari ini masih tetap dilakukan pada jam 8. Karena ternyata di minggu ini pada jam 9, sebetulnya jam 9 ini saya ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Gitu. Namun, ya, sekalipun itu dimulai jam 9, dengan adanya kegiatan ini, saya minta toleransi kepada penyelenggara kegiatan untuk dapat terlambat setengah jam. Karena kalau kita mulai dari jam 8, kita selesai jam setengah 10, kemudian kegiatan yang harus saya ikuti itu pada jam 9. Untuk itu saya mohon maaf sekali kepada Bapak Ibu sekalian, ini tidak pelaksanaan agak menyimpang
atau keluar dari jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya. Sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Jadi intinya selama minggu ini, kegiatan pada minggu ini itu akan selalu dimulai pada jam 8 untuk minggu ini. Oke, silakan Bapak dan Ibu. Siapa sukarelawannya, sebelum nanti kalau memang tidak ada nanti akan saya panggil ya, akan saya tunjuk. Nggak usah takut salah ya. Justru kita di sini sama-sama kita berdiskusi, kita sama-sama belajar untuk bagaimana caranya kita bisa membuat satu laporan yang lebih baik. Oke, silahkan. Siapa? Di sini ada nomor absennya nggak? Bapak dan Ibu tahu nomor absennya? Mohon responnya ini Bapak Ibu gimana ini? Pada teman-teman yang ingin share screen terkait dengan tugas penyusunan penelitian kemasyarakatan, mohon untuk di-share dan mohon untuk responnya, teman-teman. Karena kan Bapak dan Ibu sudah mengirimkan, saya sudah mengupload ya. Itu saja yang di-share. Ada silakan. Mungkin dari teman-teman yang join pakai laptop bisa langsung share screen. Mungkin ada teman-teman yang termasuk saya juga, Pak, yang join melalui handphone, jadi mungkin agak akan susah dan mungkin tidak bisa untuk share screen. Ya. Oke, silakan Bapak dan Ibu dari sekian peserta. Izin saya share screen Bapak. Oke, dengan siapa? Mbak Eka ya. Oke, silakan Mbak Eka di Bapak Jambi. Sudah kelihatan Bapak? Ya, oke, sudah muncul. Oke. Ya. Sebelumnya saya ingin mengkonfirmasi ya. Kemarin Pak, itu kan sudah di-share bahan paparan saya yang di pertemuan pertama untuk materi ini ya, sudah kan? Iya, Pak. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu pada saat menyusun laporan Litmas ini ya, itu mengacu ataupun berpedoman kepada apa yang sudah di-share tersebut. Karena sebenarnya bila kita membuat laporan Litmas dan mengacu kepada apa yang materi yang saya share tersebut, itu tidak akan terlalu banyak perbaikan ataupun paling tidak alur pikirnya bisa terbangun. Ya. Oke, silakan Mbak Eka. Ya, ini salah satu contoh Litmas yang saya buat berdasarkan materi yang diberikan oleh Pak Tatan. Mungkin kalau dari materi Pak Tatan yang saya garis bawahi, Pak Tatan selalu meng-highlight bagian ini ya Pak, rumusan masalah. Oke, baik. Rumusan Ya, sebelum masalah dan dilanjutkan analisa. saya kasih penjelasan dulu ya, Mbak. Ya. Oke, nggak apa-apa, kita sambil review, sambil menjelaskan ya. Ya. Jadi begini, betul sekali ya yang disampaikan oleh Mbak Eka, bahwa saya seringkali meng-highlight ya, menggarisbawahi, membold ya, memberi garis apa, mencetak huruf dengan huruf tebal tentang rumusan masalah ini. Mengapa hal itu dilakukan? Ya, ini sebenarnya
untuk mengarahkan bahwa isi laporan litmas itu akan memiliki alur yang jelas, saling keterkaitan dari awal sampai akhir, dan dapat mengetahui nantinya sebenarnya apa sih data apa yang harus dikumpulkan, data yang seperti apa yang harus disajikan. Kemudian bagaimana nanti kaitannya antara data analisis ya dengan permasalahannya. Nah, ini yang mengapa saya selalu menekankan terkait dengan hal ini. Dan hal ini seperti saya jelaskan bahwa ya, dalam penelitian kemasyarakatan ya, betul bahwa PKI itu bukan seorang peneliti ya, tusinya. Tetapi karena salah satu tugas dan fungsinya melakukan penelitian kemasyarakatan, yang mana tusi tersebut berbunyi penelitian, maka kaidah umum dalam suatu penelitian itu harus diterapkan. Ini untuk peningkatan kualitas ya. Nah, selain kaidah-kaidah tersebut, juga secara normatif ya, ada yang namanya standar kualitas hasil kerja litmas. Dalam standar kualitas hasil kerja litmas, salah satunya terkait dengan penjelasan tentang format. Formatnya sudah menjelaskan, menguraikan apa saja yang tertuang dalam format itu. Nah, di situ ya, kita bertanya, ya kan, menanyakan bagaimana cara mengisi bagian-bagian yang ada dalam format itu. Nah, sehingga ya, di dalam hal ini saya selalu menekankan justru kuncinya itu ada di bab pertama ini, di pendahuluan ini. Apa sih yang akan dilakukan oleh PK melalui litmas ini? Itu ya. Itu ya, kenapa saya sudah yang sampaikan Mbak Eka, highlights-nya ada di situ. Oke, lanjut Mbak Eka. Oke, silakan Mbak Eka. Ya, ini untuk identitasnya. Oke. Terima kasih, Kak. Coba lihat Mbak Eka yang pendahuluannya tadi. Pendahuluan, ya. Lihat rumusan masalahnya di atas, ya. Oke. Nah, ini coba kita lihat. Ini kan review ya. Kita lihat di pendahuluan. Itu sudah jelas permintaan dari siapa. Nah, ini yang highlight-nya di sini. Litmas ini dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi tentang pemberian program pembebasan bersyarat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka identifikasi masalah litmas atau masalah litmasnya adalah apakah klien dapat diberikan program pembebasan bersyarat. Nah, dengan kita sudah mencantumkan ini, ya, dengan kita sudah mencantumkan ini, pihak yang memanfaatkan atau pihak yang memohon litmas ini atau pihak manapun, ya, misalnya ada penelitian tesis, penelitian skripsi yang terkait dengan tusi PK, nah ini sudah akan dari awal sudah bisa mengetahui litmas ini untuk apa sih sebetulnya. Nah, ini sudah jelas di sini. Ya. Untuk mengetahui apakah klien dapat diberikan program PB atau tidak. Ya. Sehingga ini menjadi masalah penelitiannya, ya, jadi masalah litmasnya. Gitu. Oke, lanjut, Mbak. Ya, yang tadi rumusan masalahnya, biar nanti yang lain bisa melihat. Di mana, Pak? Di sini. Yang rumusan masalah tadi, kan tadi sudah sampai kepada pertanyaan penelitiannya tuh. Oh ya. Oke. Ini rumusan masalahnya. Silakan dibacakan, Mbak, rumusan masalahnya. Oh ya. Untuk menjawab masalah litmas tersebut disusun rumusan masalah sebagai berikut. Ya.
apakah sikap klien selama menjalani masa pembinaan dan risiko pengulangan tindak pidana berpotensi mendukung diberikannya program pembebasan bersyarat? Kedua, apakah perkembangan dan perubahan perilaku klien selama mengikuti program pembinaan kepribadian dan kemandirian berpotensi mendukung diberikannya program pembebasan bersyarat? Ketiga, apakah penerimaan dan kesiapan masyarakat dan pemerintah setempat berpotensi mendukung untuk diberikannya program pembebasan bersyarat? Oke, lanjut, Mbak. Nah, oke, lanjut. Kalau ini tidak perlu kita bahas, berarti nah ini yang saya sebutkan ya setelah pendahuluan. Oke, lanjut. Ini hasil rekomendasi asesmen dan masuk analisis, Pak. Ya. Oke. Nah, oke, stop di situ ya. Ini pada bab analisis ya. Untuk saat ini mungkin ketajaman analisis, ketepatan penggunaan teori, ya, penggunaan konsep, dan penjelasannya itu mungkin memerlukan waktu kita ya untuk biasakan diri dalam melakukan analisis itu seperti ini ya. Tapi yang penting ya saat ini ya targetnya adalah para peserta itu tahu alur pikirnya ya, alur pikir dalam penyusunan laporan. Jadi akan ada keterkaitan antara jenis litmasnya ya, kemudian tujuan litmasnya, kemudian antara masalahnya, rumusan masalah penelitian, rumusan masalahnya, kesimpulan dan rekomendasi. Sehingga ketika menyusun kesimpulan, betul itu kesimpulan itu misalnya sesuai dengan penjelasan ataupun definisi yang dituangkan dalam berbagai literatur. Apa itu kesimpulan dalam satu penelitian? Ya. Kesimpulan dalam penelitian itu sudah dijelaskan kemarin apa. Oke, kemudian kalau kita lihat, oke Mbak, tadi yang A sudah ya, yang B-nya judulnya subanalisisnya adalah Perkembangan dan perubahan perilaku. Oke, terus yang C, penerimaan dan kesiapan masyarakat. Nah, ini ya, kalau kita lihat, judul subbab analisis ini itu adalah judul yang memang sudah disiapkan dalam format. Betul ya, Bapak Ibu ya? Dalam format ini kan judulnya. Ya. Nah, ini adalah judul yang sudah disiapkan dalam format. Artinya apa? Bapak dan Ibu pada saat melakukan analisis jangan keluar dari judul yang dalam format itu. Gitu. Tapi kalau mau menambahkan silahkan. Misalnya setelah A, B, C dikerjakan, ada lagi hal lain yang akan dianalisis, silahkan. Ya. Karena di dalam standar kualitas hasil kerja litmas yang dibunyikan adalah sekurang-kurangnya sesuai format, sekurang-kurangnya. Jadi kalau ada hal yang perlu ditambahkan, silahkan tambahkan. Tapi ketika dalam penambahan subbab analisis ini harus ada korelasinya dengan rumusan masalah. Ya, karena sebenarnya seperti yang saya jelaskan, ya, rumusan masalah itulah yang akan dianalisis. Jadi sebenarnya bukan subbab analisisnya dulu, tetapi rumusan masalahnya dulu. Tetapi karena ini di dalam formatnya sudah ada, ya, dan itu memang hal yang harus dianalisis, maka itu yang dijadikan dasar penyusunan rumusan masalah. Oke, lanjut Mbak Eka. Ini kesimpulannya. Ya, nah, oke. Oke, sikap klien, oke. Ini Bapak Ibu yang lain turut memperhatikan juga ini ya, turut memperhatikan juga apa yang disampaikan oleh Mbak Eka ini. Ya.
rekomendasinya? Rekomendasinya setuju untuk diberikan PB. Oke, sekarang pertanyaannya, ya, ini kan ini direkomendasikan diberikan ya, Mbak. Nah, sekarang pertanyaannya, apa hubungannya ya antara kesimpulan ini, ya, artinya kesimpulan ini jawaban terhadap rumusan masalah dengan masalah litmasnya? Apa hubungannya? Masalah litmas itu masalah besarnya gitu Pak. Sedangkan rumusan masalah itu adalah membantu menjawab masalah besarnya. Jadi kesimpulan di sini membantu memberikan pertimbangan untuk menjawab masalah besar di litmas ini. Iya, gitu ya. Terus seperti itu. Nah, jadi sekarang kalau kita kaitkan dengan rekomendasi, rekomendasi ini kan sebetulnya jawaban terhadap, kalau diistilahkan Mbak Eka tadi, masalah besar ya kan? Nah, rekomendasi ini sebetulnya jawaban terhadap masalah litmasnya tadi. Pertanyaan, apakah klien dapat diberikan program pembebasan bersyarat? Nah, itu kan pertanyaannya. Artinya masalah besarnya. Nah, untuk dapat menjawab masalah besar, maka dibuatlah rincian masalahnya berupa rumusan masalah. Mungkin kalau diistilahkan masalah-masalah kecilnya, ya kan? Dengan menjawab masalah-masalah itu nanti bisa terjawab yang pertanyaan besar yang tadi. Bisa nggak diberikan? Nah, sekarang secara logika ya, ya. Nih. Kita lihat ya. Jawaban yang di kesimpulan ini. Ya. Kemarin kan sudah dijelaskan. Ya, sudah dijelaskan bahwa dalam kesimpulan itu tidak memuat kembali data. Dalam kesimpulan tidak memuat lagi data dalam kesimpulan. Nah, ini tidak ada lagi data di sini. Dan silakan nanti Bapak dan Ibu, seperti yang sekali berulang-ulang saya sampaikan, silakan Bapak dan Ibu buka lagi berbagai literatur. Apa itu kesimpulan? Jadi di dalam salah satu penjelasannya, dalam kesimpulan itu kita tidak lagi menuangkan data, tidak lagi menyampaikan data baru, ataupun hanya mengutip lagi data sebelumnya. Tapi kesimpulan ini pernyataan singkat atas hasil analisis. Nah, tentunya kesimpulan nomor 1 ini dibuat setelah tadi analisis nomor 1 dilakukan. Kalau analisisnya kan begitu panjang lebar analisisnya. Kesimpulannya ini singkat. Nah, sikap klien itu mendukung atau tidak. Nah, sekarang secara logika, ketika poin 1 mendukung, poin 2 mendukung, kesimpulan 3 juga mendukung. Nah, ini tadi yang disampaikan Mbak Eka. Ini nanti akan menjadi pertimbangan untuk bisa menjawab pertanyaan besar. Ketika ketiga hal ini mendukung, ya, tentunya apa yang akan kita rekomendasikan? Jawabannya apa? Jawabannya adalah dapat diberikan PB. Nah, seperti rekomendasi ini. Gitu. Nah, kemudian ya, yang harus diperhatikan oleh Bapak dan Ibu sekalian pada saat laporan litmas ini, ya, tadi salah satunya adalah dalam analisis terutama itu kemampuan Bapak dan Ibu di dalam mengetahui dan memahami teori-teori atau konsep-konsep yang berkaitan. Misalnya tadi di poin nomor 3, di analisis yang nomor 3 misalnya. Pada analisis nomor 3 itu terkait dengan penerimaan masyarakat, penerimaan keluarga dan pemerintah setempat. Itu artinya itulah terkait dengan teori dukungan sosial, kan itu. Karena keluarga, pemerintah setempat, masyarakat itu adalah lingkungan sosial. Nah, ada nggak dukungan dari lingkungan sosialnya? Nah, itu kan bisa diperoleh dari data yang dikumpulkan. Nah, seperti itu.
Oke, Mbak Eka. Ya, terima kasih. Oke, silakan ditutup layarnya. Oke. Sampai di sini sebelum saya nanti minta share lagi dari teman-teman yang lain. Ya, setelah melihat apa yang ditampilkan oleh Mbak Eka, ada yang perlu ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu sekalian? Ada? Oke, kalau tidak ada, saya pakai nomor absen saja ya. Ada kan nomor absen Bapak Ibu? Ada? Hafal? Dan nomor absen 5, siapa? Nomor absen 5 siapa? Nomor urut 5. Silakan. Sekretaris kelas. Siapa nomor absen 5? Siap, izin Bapak atas nama Amir Mahmud, Pak, nomor absen 5. Oke, silakan Mas Amir Mahmud. Nggak usah takut salah ya, nggak usah takut salah. Nah, tadi kan sudah disampaikan yang dari Mbak Eka. Nah, nanti yang mereview nanti teman-teman semua. Oke, silakan. Siapa Pak Amir Mahmud? Siapa? Mas Didin? Ya, siap betul Bapak. Pak Amir Mahmud. Mana Pak Amir Mahmud? Silakan. Mana Pak Amir Mahmud? Masuk nggak? Hadir nggak? Mana Pak Amir Mahmud? Izin Bapak. Ya, silakan Mas. Oke, silakan Mas. Ya, izin Bapak, maaf tadi ada sedang kegiatan Popmas di kantor. Oh iya, iya, silakan Mas. Nah, silakan di-share Mas. Jadi sekali lagi kita sekarang lihat alur pikirnya saja dulu ya, alur pikirnya atau teknis penyusunannya. Mengenai isinya itu nanti Bapak dan Ibu bisa belajar mandiri ya, bagaimana cara melakukan analisis dan lain-lain. Oke, silakan Mas. Izin Bapak, apa sudah terlihat? Sudah. Oke. Nah, ini covernya ya seperti biasa. Lanjut Mas. Oke, silakan digeser, dibuka halaman berikutnya. Oke. Ini karena saya belum dapat Litmas PB, kami jadi ini masih punya senior Bapak. Ya, nggak apa-apa. Tapi kan mungkin syukur-syukur yang dibuat oleh senior sudah sesuai dengan apa yang diarahkan. Sekarang, kalaupun belum, apakah nanti dilakukan, apa misalnya dibuat oleh Mas Amir Mahmud, itu sesuai dengan yang dijelaskan, atau tidak? Oke, lanjut Mas. Baik Bapak. Oke, lanjut. Oke, stop dulu, Mas. Bagian pendahuluan. Ini saya tanya dulu nih ke
Mas Amir Mahmud. Siap Bapak. Mas Amir Mahmud ini langsung mengutip atau ada perubahan nggak yang dilakukan oleh Mas Amir Mahmud terhadap litmas yang dibuat oleh seniornya? Siap Bapak, ini langsung dikutip, langsung dikasih apa dalam format PDF-nya Bapak. Jadi langsung punya senior utuh ini Bapak. Ini Jadi, utuh ya. Nah sementara iya, kan Bapak. kemarin saya di dalam petunjuknya kan sudah jelas ya, di petunjuk nomor 2. Ya. Jadi petunjuk kan di dalam tugas itu kan saya sampaikan, ambil ya salah satu laporan Litmas PB yang pernah dikerjakan atau misalnya dikerjakan oleh rekannya. Satu itu. Nah, petunjuk yang kedua, ya, buat kembali laporan tersebut dengan ya berpedoman kepada apa yang sudah dijelaskan tentang alur pikir penyusunan laporan Litmas. Oke, nah sekarang sampai terus naikin Mas Amir Mahmud. Nggak, maksud saya ke bawah, lihat sampai ke bawah. Pelan-pelan, hop, stop situ, biar agak naik lagi dikit Mas. Biar pendahuluannya terlihat utuh. Ya, itu. Baik. Kemarin ada penjelasan dari saya, ya, ada materi dari saya tentang apa sih isi pendahuluan. Ya, itu kan sudah ada semua tuh. Oke, sekarang saya minta nomor absen 15, ya, untuk melakukan review terhadap bagian pendahuluan ini. Apa yang dapat Bapak atau Ibu review dari pendahuluan ini ketika kita bandingkan dengan penjelasan yang sudah saya sampaikan. Nomor absen 15 siapa ya? Izin Mas Didin? Ada datanya di Mas Didin? Siap Bapak. Kalau 15 kalau nggak salah Bu Heru Muslimah Pak, ketua kita. Oh iya, dia lagi itu ya. Masih Iya pakai Pak, betul, handphone. lagi pendampingan di Polres Pak. Iya. Oke, kalau begitu nomor absen 18. Siapa nomor absen 18? Izin Bapak, saya Diantian Waspaharsati Bapak, nomor absen. Oke, silakan Bu. Apa yang dapat Ibu review dari laporan Litmas yang ditampilkan oleh Mas Amir? Ya, seperti Silakan. Litmas yang sebelumnya ditampilkan, Litmas dari Mbak Eka, di sini punya Mas Amir itu tidak ada pertanyaan masalah besar dari Litmas itu sendiri dan tidak ada rumusan masalahnya Bapak. Nah, Kemudian sebenarnya kan rumusan masalah itu untuk sebagai acuan dalam melakukan analisis dalam Litmas ya Pak, dan untuk mendukung rekomendasi. Jadi di sini masih belum jelas Pak untuk rumusan masalah dan masalah Litmasnya itu apa, seperti itu Pak. Iya. Jadi ini ya di bagian pendahuluan ini tidak jelas ya, tidak jelas. Kan kemarin saya jelaskan ya, di dalam bagian pendahuluan itu apa? Gambaran umum itu adalah ya uraian ya, dan yang dapat memberikan gambaran singkat tentang isi keseluruhan laporan Litmas. Ya. Kemudian juga untuk bisa melihat ya, dan mengarahkan atau arah mana yang akan dituju dalam laporan ini, tentunya harus diawali dengan adanya masalah penelitian dan rumusan masalah. Tadi disampaikan oleh Ibu tadi, ya, itu
ini kan karena tidak ada rumusan masalahnya, sehingga penerima manfaat ataupun pihak-pihak yang membaca laporan litmas ini untuk kepentingan tertentu, ya, apakah untuk kepentingan penelitian, saya katakan tadi, apakah untuk kepentingan kedinasan, ya, misalnya untuk sebagai salah satu persyaratan untuk pemberian hak, ya, itu jadi belum terlihat apa sih sebetulnya masalahnya dalam penelitian ini. Karena seperti yang saya jelaskan lagi, ya, ketika salah satu tugas kita ini melakukan penelitian kemasyarakatan dengan highlight kata penelitian, maka kaidah umum dalam suatu penelitian ini suatu hal yang baik dijadikan pijakan, dijadikan apa istilahnya landasan di dalam penyusunan laporan ini. Ya. Nah, kalau bila sudah terlihat rumusan masalahnya, maka dari awal sudah terlihat, oh ini loh yang akan dianalisis, ini loh masalahnya, itu. Ya. Oke, baik, terima kasih Bu. Siapa tadi? Ya. Izin Bu Bapak yang di nomor... Cina, Pak. Ya, nah ini saya melakukan ini ya agar untuk melihat sejauh mana Bapak dan Ibu dapat menangkap atau memperhatikan materi yang disampaikan. Ya. Oke, lanjut Mas Amir. Lanjut ke bagian analisis. Silakan Mas Amir. Ini kan pendahuluan. Nah, setelah pendahuluan itu bagian penyajian data. Nah, itu tidak perlu kita bahas ya, data itu sepenuhnya saya serahkan kepada yang membuat laporan. Ya. Nah, kita lihat bagian analisis. Oke. Terus Mas, stop. Ya. Oke, selanjutnya saya minta ya nomor absen 29. Siapa? Mungkin Mas Didin tahu siapa nomor absen 29? Izin Pak, atas nama Popi Juli Anggari. Mbak Popi ya, Mbak Popi ya. Iya, Pak. Oke, silakan Mbak Popi. Kita lihat bagian analisis. Apa yang dapat Ibu review dari analisis yang dibuat dalam laporan ini? Kalau analisisnya sih Pak, yang saya lihat sebenarnya udah poin-poinnya udah sesuai SKHK. Cuman kan Oke, tadi judulnya ya, judulnya Iya. sesuai SKHK. Oke. Cuman kan tadi kan analisis itu yang pernah Bapak bilang, analisis itu harus sesuai dengan pertanyaan penelitian. Sedangkan pertanyaan penelitian di pendahuluannya itu nggak, di latar belakang nggak dimasukin gitu. Jadi kayak kalau misalnya Jadi ini tiba-tiba muncul gitu ya? Iya, kalau ujuk-ujuk ada analisis, sedangkan kita nggak ada pertanyaannya. Kalau secara penulisan kan itu menyalahi aturan ya Pak gitu. Ya, Meskipun bukan menyalahi juga nggak apa? Mungkin Iya, untuk pihak-pihak lain yang paham tentang penelitian kok seperti ini gitu ya pertanyaannya. Ya. Iya, meskipun litmas itu nggak wajib dipermasalahin apakah litmas itu penelitian ilmiah atau bukan. Cuman kan kita memberikan hasil kerja yang Terbaik ya. terbaik untuk instansi lain gitu sih Pak. Jadi kalau misalnya ada analisisnya udah sesuai SKHK. Kalau emang udah sesuai Judulnya SKHK, ya, judulnya sesuai ya. Udah sesuai sih Pak gitu. Nah, Paling sekarang bagaimana analisisnya isinya bagaimana ini? Isinya. Kalau isinya sih lebih ditajemin aja sih Pak.
Kebetulan saya lihatnya dari handphone, jadi kurang kelihatan. Cuman saya baca sebentar. eh, paling lebih dipertajam aja sih, Pak. Apanya dipertajam? Nah sekarang kalau kita lihat, ya, oke, itu dari Mbak Popi ya. Mbak Popi melihat analisis yang dibuat. Iya, harus Kalau pakai. judulnya sudah sesuai, judulnya, gitu kan. Tapi ini dianggap, kalau kita lihat dari awal, ini dianggap sesuatu yang tiba-tiba muncul, gitu ya. Padahal sebenarnya kan analisis itu artinya hal yang dianalisis itu mestinya berangkat dari rumusan masalah, kan gitu. Karena rumusan masalah inilah yang akan diolah begitu untuk bisa menjawab pertanyaan litmasnya. Kalau tadi disilahkan Mbak Eka, pertanyaan besarnya. Ya. Sama satu lagi sih, Pak. Biasanya kan kalau analisis itu kita harus ada teori acuan, nggak harus teori secara pendapat ahli, cuman mungkin kalau misalnya ada undang-undangnya itu akan lebih sangat membantu sih Pak, mempermudah si pembaca gitu. Oke. Artinya ketika kita menggunakan satu konsep, teori, ya, ataupun peraturan perundang-undangan, di situ dapat ya meyakinkan pihak yang meminta litmas ini. Artinya rekomendasi yang diberikan itu bukan rekomendasi yang abal-abal, dapat dipertanggungjawabkan dengan adanya penjelasan melalui teori ataupun konsep ataupun peraturan perundang-undangan. Jadi istilahnya tidak asal memberikan, ya. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian selain itu apa lagi yang dapat dijelaskan? Yang dapat dijelaskan dari analisis yang dituangkan ini apa lagi? Nah, sekarang betulkah ini sebagai suatu analisis yang disajikan ini? Ini yang disajikan apa? Silakan perhatikan tuh. Apa yang ada di poin A, di poin B, di poin C. Oke, Mbak Popi cukup ya. Mungkin satu orang lagi, nomor absen 12. Siapa? Siapa? Kang Didin, nomor absen 12. Ada nomor absen 12. Oke, silakan. Nomor absen 12. Ada? Siapa nomor absen 12 siapa? Izin Pak, absen 12 atas nama Bagas 3. Oh, tidak hadir. Atas nama Kemana Bagas. katanya yang bersangkutan? Tidak hadir ya, nomor absen 12 ya. Oke. Kalau gitu nomor absen 32. Siap hadir Bapak, ada Bapak. Ada? Ada nomor 12 Pak. Oke. Siapa? Mas Bagas ya? Ya Pak, dilihat di peserta sih ada hadir. Coba ada Mas Bagas? Mas Bagas? Mas Bagas ada? Mohon bantuannya untuk mencek Pak Didin, ada nggak Mas Bagas? Siap Bapak, ada cuman mungkin masih dari perjalanan Pak. Kebetulan beliau juga lagi ngambil data katanya Pak. Oke. Oke, kalau begitu nomor absen
33. Ada? Absen 33 siapa? Pak Gigi Haryanto, Pak. Siapa? Absen 33 siapa? Atas nama Gigi, Pak. Mana ada Mas Gigi? Ada Pak hadir. Pak Gigi. Silakan Pak Gigi. Pak Gigi, ada? Mohon maaf, mic-nya rusak Pak di komputer saya. Ya, Izin Bapak, ini pakai akunnya Bapak Arfian Bapak. Saya Gigi Bapak. Komputer saya mic-nya lagi rusak Bapak. Baik Bapak, izin menyampaikan untuk kekurangan dari Litmas ini untuk pisau analisisnya belum ada Bapak. Oke, itu tadi sudah disampaikan. Yang lainnya, hal lain yang bisa kita lihat di sini. Tadi kan pertanyaan saya, apakah ya yang disajikan ini ya, benarkah sudah sebagai suatu analisis? Nah, kalau ini dia katakan bukan belum sebagai suatu analisis, jadi apa ini yang ditampilkan? Ya, silahkan. Baik Bapak, izin. Jadi untuk kesimpulannya, Ini belum sampai kepada kesimpulan, ini masih dianalisis kan? Itu apa ini? saya Bapak izin. Ya. Izin Bapak, jadi untuk kekurangan dari analisis ini, kalau menurut saya belum dikaitkan dengan teori yang ada Bapak. Jadi seperti undang-undang itu belum ada Bapak. Memang ini memang belum dikaitkan dengan teori karena ini memang belum merupakan analisis. Jadi yang disajikan ini ya, nanti kalau saya sampaikan baru mungkin Bapak dan Ibu ingat ya. Ini yang disajikan baru datanya saja. Ya. Coba lihat. Selama menjalani pembinaan di lapas, klien telah memperlihatkan sikap dan perilaku yang baik. Ini kan data. Jadi ini baru sekedar data, datanya belum dijelaskan. Apa keterkaitannya dengan masalah penelitiannya? Begitu juga ini poin B, ya. Yang di poin B. Yang C juga. Jadi baru menampilkan datanya. Sementara yang seperti yang saya jelaskan dalam analisis itu, ya, tidak salah ketika kita menampilkan data, tetapi bukan hanya sekedar disajikan. Data tersebut, data di dalam suatu analisis itu dijelaskan, dijabarkan, diuraikan. Ya. Apa keterkaitannya data tersebut? Ya. Misalnya terkait dengan keluarganya mau bersedia membantu mengawasi klien. Itu data kan? Nah, sekarang dalam analisis itu secara sederhana, ya, ketika kita berbicara analisis, apa hubungannya ya antara keluarga yang bersedia mengawasi itu, apa hubungannya dengan rencana pemberian program PB? Itu. Hubungannya ya bisa dijelaskan melalui suatu teori. Misalnya tadi saya sampaikan tentang teori dukungan sosial misalnya. Orang yang PB, ya, WBP yang mendapatkan PB, tentu kan akan kembali ke masyarakat, misalnya. Ya. Ketika dia kembali ke masyarakat, tentunya dia harus tunduk dan patuh kepada norma sosial maupun norma hukum, misalnya. Artinya, dan dia tidak boleh melakukan kembali pelanggaran hukum.
Gitu. Nah, dukungan sosial ini kan menjadi sangat penting agar menjaga perilaku klien. Wujud dukungan sosial itu apa? Salah satunya adalah tadi kesediaan keluarga dalam hal membantu mengawasi klien. Itu yang disebut dengan yang saya jelaskan, yang dimaksud oleh saya, apa hubungannya data ya dengan program yang diusulkan. Apa hubungannya data dengan masalah litmasnya, yaitu pertanyaan apakah WBP itu dapat diberikan PB atau tidak. Nah, jadi sekali lagi dalam analisis tidak hanya sekedar menuangkan data, tapi data itu dijelaskan. Oke. Lanjut geser Mas ke bagian kesimpulan. Oke, bagian kesimpulan. Ya. Nah, sekarang ya, tidak perlu saya tunjuk siapa yang akan mengomentari ini. Sebelum saya tunjuk, siapa yang akan mereview isi kesimpulan Izin Bapak. dari laporan Litmas ini? Izin Bapak. Dengan siapa? Saya Ganjar Haribowo, Bapak dari Bapas Palembang. Oke, silakan Mas Ganjar. Apa yang dapat Mas Ganjar review isi kesimpulan ini? Baik, yang bisa saya review dari Litmas ini adalah di kesimpulan masih terdapat data mengenai WBP-nya Pak, yaitu Ramadan bin Awaludin. Jadi di kesimpulan pertama, kedua, dan ketiga itu kan sudah tertera di data Pak, di data awalnya. Jadi tidak perlu lagi, sedangkan di rumusan masalah itu kan tidak ada Pak. Jadi kesimpulannya tidak bisa menjawab dari rumusan masalah yang tidak tersedia itu Pak. Oke, kesimpulan tidak bisa menjawab rumusan masalah karena rumusan masalahnya tidak ada, ya kan? Itu Iya. satu. Terus yang kedua, ya ini data yang disampaikan. Gitu. Ya. Oke, yang keempat, yang kelima ya sama ya. Nah, terus apa lagi Mas Ganjar yang bisa dijelaskan terkait yang bisa direview terkait dengan kesimpulan ini? Kalau dari saya cukup Pak. Oke, cukup ya. Nah, sekarang pertanyaan saya. Kan kemarin pada saat materi ini disampaikan, apa itu kesimpulan? Ada yang masih ingat apa itu kesimpulan? Silakan Bapak dan Ibu, apa itu kesimpulan? Ya Pak, izin menjawab Pak. Ya, silakan. Apa itu kesimpulan? Walida dari Bapak Kemudian izin menjawab. Kemarin Bapak sampaikan bahwasanya kesimpulan itu tidak memuat data. Ya. Lalu kesimpulan itu harus selaras dengan isi dari analisis yang kita buat sebelumnya. Ya. Kemudian jumlah dalam kesimpulan itu harus sesuai dengan jumlah dari rumusan masalah dan jumlah hal yang kita analisis. Lalu selanjutnya kesimpulan itu harus berisi pernyataan singkat atas hasil analisis kita dan menjawab pertanyaan yang terdapat di rumusan masalah yang kita buat, Pak. Ya, Pak. itu kan kesimpulan. Betul, ya betul seperti yang dijelaskan barusan. Nah, sekarang kalau kita lihat ini, ya antara kesimpulan yang ada, ya dengan analisisnya nyambung apa enggak? Oke. Nyambung enggak itu antara isi kesimpulan dengan analisisnya? Nah, ini yang saya maksud harus ada keterkaitan itu. Gimana? Ada yang merespon? Silakan, Bapak Ibu. Ada nggak hubungannya ini? Ada nggak keterkaitannya antara analisis tadi yang sudah ditampilkan dengan kesimpulannya? Ada nggak? Ada nggak? Silakan, Bapak Ibu. Izin Bapak. Ya. Ingin menanggapi bahwasanya kesimpulannya untuk yang di Litmas ini saya lihat masih belum sinkron dengan apa yang Bapak sampaikan karena kesimpulannya pertama dia masih memuat data.
Lalu kesimpulannya itu juga masih belum selaras dengan isi analisisnya. Lalu masih juga belum menjawab dari rumusan masalah karena rumusan masalahnya di awal tidak dibuat. Ya. Oke, jadi kesimpulan yang disusun ini jadi berdasarkan apa nih kesimpulan ini? Itu. Padahal yang namanya kesimpulan itu adalah pernyataan singkat hasil analisis. Sementara analisisnya saja itu belum dibuat. Jadi tiba-tiba muncul kesimpulan. Gitu. Oleh karena itu, makanya hasilnya seperti ini. Karena analisisnya tidak disusun, tidak dibuat dengan benar, ya, sehingga kesimpulan yang muncul adalah berupa data lagi. Itu. Karena seperti yang saya jelaskan kemarin, itu misalnya ketika rumusan masalahnya ada 3, berarti yang dianalisis ada 3, kesimpulannya pun 3. Nah, dari 3 kesimpulan ini nanti bisa menjawab pertanyaan besarnya. Kalau kata istilah Bu Eka itu pertanyaan besar. Pertanyaan besarnya dapat diberi atau tidak PB-nya. Itu. Ya. Jadi memang seperti itu ya reviewnya. Terima kasih. Sekarang lanjut Mas ke rekomendasi. Coba sekarang kita lihat rekomendasi. Oke. Wah, kesimpulannya banyak banget nih ya, sampai 7 ya. Oke, lanjut ke rekomendasi. Nah, ini yang sempat saya tanya kemarin, yang sempat saya sampaikan. Ya. Dalam rekomendasi seringkali disebutkan diberikan PB dengan pertimbangan. Oke, sekarang silakan, tidak perlu saya tunjuk, mungkin Bapak dan Ibu dengan beberapa penjelasan ataupun dengan penjelasan saya yang berulang-ulang, itu bisa melakukan review, ya, bisa melakukan review terhadap rekomendasi yang disampaikan ini. Silakan. Oke, silakan. Siapa yang akan mereview rekomendasi? Apa yang dapat direview dari rekomendasi ini? Izin Bapak. Oke, silakan. Kalau dari saya kembali lagi Pak, seperti yang Bapak katakan berulang bahwa pada rekomendasi ini tidak lagi membuat data Pak. Jadi tadi di sini masih ada data yang tersajikan. Sedangkan rekomendasi itu berisi pernyataan yang merupakan jawaban terhadap pertanyaan litmasnya Pak, atau masalah litmasnya, seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kalau di sini kan ada pertimbangan ya. Kalau isi rekomendasinya nggak ada masalah ya, ini diberikan PB misalnya. Tapi kan alasan diberikan PB-nya apa? Ya kan? Seharusnya ya, mengapa dia diberikan PB? Pertimbangannya itu ya kesimpulan itu. Ya. Jadi berdasarkan kesimpulan, ya. Jadi begini, kesimpulan dibuat berdasarkan analisis, ya kan? Rekomendasi dibuat berdasarkan kesimpulan. Jadi kalau ada pertanyaan, mengapa kita memberikan rekomendasinya seperti itu? Ya karena kesimpulannya, karena pertimbangan dari kesimpulan itu. Jadi yang menjadi pertimbangan itu bukan data. Nah, sekarang kalau kita perhatikan rekomendasi ini, ya, dengan pertimbangan, ini disebutkan lagi nih, selama menjalani pembinaan di lapas dan seterusnya. Ya. Apa bedanya dengan, coba lihat kesimpulan, Mas, izin lihat kesimpulan, balik lagi ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya apa saja? Lihat yang nomor 1. Nih. Nih, apa bedanya pertimbangan yang nomor 1 tadi dengan kesimpulan nomor 4? Ini kan jadi berulang-ulang. Ya kan? Kesimpulan nomor 4 berisi tentang menceritakan atau berisi data tentang klien ketika di dalam menjalani pembinaan. Kembali ke rekomendasi, Mas.
Rekomendasi pertimbangan nomor 1 balik lagi itu selama menjalani pembinaan di lapas. Ini apa istilahnya yang berulang-ulang juga saya sampaikan. Jangan mengulang-ulang data. Kenapa data ini menjadi berulang-ulang? Disajikan karena kita tidak paham apa yang dimaksud dengan analisis, apa yang dimaksud dengan kesimpulan, apa yang dimaksud dengan rekomendasi. Itu. Jadinya akhirnya kan begini. Di kesimpulan dituangkan lagi data yang sama. Ketika Mas sampai ke rekomendasi, ada lagi data yang sama. Contohnya tadi di kesimpulan nomor 4, itu ternyata masuk lagi di pertimbangan nomor 1. Jadi, pertimbangannya itu bukan data. Pertimbangannya itu adalah kesimpulan. Mengapa kesimpulan itu disebut sebagai pertimbangan pemberian rekomendasi? Kira-kira apa? Ada yang bisa jelaskan? Mengapa kesimpulan itu sebagai pertimbangan rekomendasi? Berikan contoh realnya, penjelasan realnya saja. Mengapa pertimbangan itu sebagai, ulangi, mengapa kesimpulan itu sebagai pertimbangan diberikannya rekomendasi? Apa? Apa yang dapat dijelaskan terkait dengan hal itu? Secara real saja, seperti apa? Oke. Kalau kita contohkan yang tadi disampaikan oleh Mbak Eka, ya. Dalam kesimpulan yang disusun oleh Mbak Eka, ya, ketiga kesimpulan itu, ya, ketiga kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap rumusan masalah, itu disebutkan kesimpulan 1, sikap klien selama mengikuti pembinaan mendukung pemberian PB, kesimpulan 1. Kesimpulan 2, perkembangan dan perubahan perilaku setelah mendapatkan program mendukung diberikan PB, kesimpulan kedua. Kesimpulan ketiga, ya, kesiapan keluarga, masyarakat, dan pemerintah mendukung diberikannya program PB. Artinya, dari 3 rumusan masalah ini dijawab, jawabannya adalah semuanya mendukung. Nah, kalau jawaban itu mendukung, sehingga direkomendasikan mendapatkan PB. Sekarang silakan Bapak dan Ibu jawab, seandainya, ya, seandainya kesimpulan yang dibuat oleh Mbak Eka, ya, kesimpulan yang dibuat oleh Mbak Eka itu misalnya sikap klien selama mengikuti program pembinaan tidak mendukung diberikan PB. Ya. Kemudian yang kedua, perkembangan dan perubahan perilaku selama mengikuti pembinaan tidak mendukung diberikan program PB. Yang ketiga, sikap dan penerimaan masyarakat, keluarga dan masyarakat tidak mendukung diberikan program PB. Seandainya kesimpulannya itu berbunyi tidak mendukung diberikan program PB, rekomendasinya apa? Kira-kira menurut Bapak dan Ibu, dipastikan apa rekomendasinya? Ya. Oke, Mas Angga, kalau kesimpulannya tidak mendukung, ya, sikap klien tidak mendukung, perubahan perilaku tidak mendukung, dan sikap masyarakat juga tidak mendukung, maka rekomendasinya apa, Mas Angga? Tidak direkomendasikan. Tidak direkomendasikan. Itulah bukti, ya, itulah bukti bahwa kesimpulan itulah yang dijadikan pertimbangan diberikan atau tidaknya PB, bukan data yang dijadikan pertimbangannya itu. Maka sebetulnya di dalam penyampaian rekomendasi sebaiknya diawali dengan perkataan atau dengan kalimat berdasarkan hasil kesimpulan atau berdasarkan kesimpulan, maka kami pembimbing kemasyarakatan apa? Merekomendasikan atau tidak. Jadi berdasarkan kesimpulan rekomendasi itu. Ya. Jelas ya, Bapak Ibu sekalian?
Sampai di sini ada yang ditanyakan? Silakan Bapak Ibu. Ada yang masih belum paham terkait dengan alur pikir ya. Jadi targetnya kita alur pikirnya sejak dulu dibangun. Ya. Sehingga laporan litmas yang kita susun itu menjadi sesuatu yang mudah dipahami, ya, menjadi sesuatu yang memiliki kualitas yang lebih baik. Karena apa? Produk kita, output to see litmas adalah laporan. Laporan ini yang akan dikonsumsi, yang akan dilihat, dan akan dinilai. Ya, walaupun nilai itu tidak disampaikan ke kita oleh pihak-pihak yang memerlukan litmas tersebut. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang disampaikan. Oke, terima kasih Mas atas penyampaian laporan litmasnya. Baik, terima kasih Bapak. Izin stop terima kasih ya Mas. Siap Bapak. Ya. Oke. Bapak, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, silakan dengan Kopi, Pak. Kopi, silakan Pak Kopi. Tadi kan kata Bapak kalau misalnya ada di satu poin analisisnya maksudnya tidak ada yang setuju gitu ya, kayak maksudnya misalnya dari pemerintah tempat atau korban gitu. Nah kan itu bunyi rekomendasinya langsung tidak direkomendasikan karena kan maksudnya secara korban aja nggak siap nerima, apalagi kayak kasus-kasus pembunuhan, perlindungan anak gitu. Cuman kan masalahnya kadang kalau misalnya di UPT kan ada sidang TPP ya Pak. Terkadang yang sedangkan untuk litmas sendiri apakah yang berwenang untuk memberikan rekomendasi itu diberikan penuh haknya kepada PK-nya karena PK-nya menjalani dari awal wawancara dan ke tempat penjamin dan lain sebagainya, atau diserahkan langsung ke suara terbanyak karena kebanyakan biasanya bunyi rekomendasi terhadap kasus-kasus yang perlindungan anak ataupun ada korban yang tidak setuju itu bunyinya diusahakan untuk direkomendasikan gitu Pak. Maksudnya masih ada kata-kata usaha, sedangkan sebenarnya kalau misalnya victimnya aja nggak setuju gitu, ngapain kita memberikan rekomendasi? Atau ada jawaban lainnya? Baik. Terima kasih Mbak Fofi ya. Ini pertanyaan yang baik sekali ya, khususnya terkait dengan tanggapan korban. Ya. Yang perlu kita pahami, ya, akan yang saya jelaskan terkait dengan pertanyaan Mbak Fofi. Pertama ya, yang harus dipahami oleh Bapak Ibu sekalian terkait dengan pemberian rekomendasi ketika ada misalnya pihak dalam hal ini misalnya tadi sudah spesifik disebutkan oleh Mbak Popi, misalnya korban tidak menyetujui, ya, tidak menyetujui pemberian PB. Apa yang harus dilakukan atau apa pemikiran kita? Yang harus dipahami satu, ya. Tanggapan korban, sekali lagi, tanggapan korban, ya, bukanlah satu-satunya hal yang dipertimbangkan di dalam diberikan atau tidaknya PB. Tanggapan korban bukanlah persetujuan korban. Itu kuncinya di situ. Tanggapan korban jangan dianggap sebagai persetujuan atau tidak persetujuannya korban. Bukan. Tanggapan korban hanyalah merupakan salah satu atau sebagian data yang dibutuhkan untuk ya menyampaikan suatu rekomendasi. Jadi singkatnya, ketika ada korban tidak menyetujui atau keberatan dengan program yang diberikan, ya tidak serta-merta, tidak secara otomatis hak WBP tidak diberikan. Tidak otomatis tidak diberikan. Karena apa? Saya lagi ya, bahwa tanggapan korban itu bukanlah persetujuan korban. Korbannya mau setuju, korbannya atau tidak setuju, korbannya keberatan.
adanya. Jangan juga dipaksakan ketika korbannya mengatakan keberatan karena kita ingin memberikan rekomendasi klien, informasi dari korban itu keberatan, oleh kita dirubah datanya di dalam litmas, itu yang tidak benar. Ya. Jadi tuangkan saja apa adanya. Mau setuju ataupun tidak, mau keberatan ataupun tidak, tuangkan apa adanya. Sebagaimana yang sudah dijelaskan, ya, dalam penelitian itu datanya harus objektif. Kan itu, harus real. Ya, tidak boleh, ya. Ada kan yang disebut dengan sikap seorang peneliti sosial. Ya. Sikap seorang peneliti sosial itu salah satunya adalah objektif. Nah, kemudian kalau itu yang terjadi, apa dong rekomendasi yang kita berikan? Ya kan? Kan ada hal-hal lain. Ya. Tadi, itulah sebabnya mengapa kita harus menentukan dulu rumusan masalahnya. Ya. Agar apa? Semua hal dianalisis. Tidak hanya masalah tanggapan korban saja yang dianalisis. Tapi ada hal-hal lain. Ya. Sikap keluarga, ya, sikap pemerintah setempat, masyarakat, kemudian perkembangan perilaku ketika dia di dalam, itu kita analisis. Nah, bila salah satunya tadi misalnya, oke lah, sikap waktu itu pembinaan positif, mendukung. Perubahan perilaku selama di dalam, mendukung. Keluarga klien, mendukung. Masyarakat mendukung. Tapi ada korban yang tidak mendukung. Ketika ada satu ini yang tidak mendukung, maka disitulah letak kewenangan pembimbing kemasyarakatan dengan berbagai pertimbangannya dipersilahkan. Direkomendasikan, jadi harus tegas rekomendasi itu. Tadi kata Mbak Fofi, masih ada kata-kata diusahakan untuk direkomendasikan. Nah, rekomendasi pun bunyinya harus jelas. Diberi atau tidak. Kan itu. Sekalipun misalnya ada bagian yang tidak setuju, ada istilah yang disebut apa istilahnya, kewenangan profesional, ya, dari seorang pembimbing kemasyarakatan sebagai pemangku jabatan yang diberi kewenangan itu diserahkan sepenuhnya kepada PK. Ketika diberikan, sudah jelas alasannya dalam analisis. Contoh misalnya dalam kasus Mbak Fofi tadi, korban tidak setuju ataupun keberatan. Nah, apakah keberatan korban ini? Nah, ini kan menjadi bagian yang dianalisis nantinya, kan? Ini harus dijelaskan dianalisis. Misalnya sekalipun korban keberatan tinjau misalnya dari sisi keamanan klien, misalnya diulas lagi itu dalam analisis, dikupas. Kemudian apakah keberatan korban ini, ya, kita kaitkan dengan dukungan, ya, dikaitkan dengan dukungan keluarga ataupun dukungan masyarakat, kira-kira penilaiannya bagaimana? Apakah keberatan korban ini dapat teratasi enggak nantinya ketika klien kembali ke masyarakat, dapat teratasi enggak dengan dukungan ketidaksetujuan korban itu bukan serta-merta hak klien tidak diberikan. Tidak serta-merta PK tidak merekomendasikan. Itu. Jelas ya Mbak Popi, gimana dengan penjelasan yang saya sampaikan? Ya, jelas Pak. Makasih Pak. Oke, ini ada yang raise hand, Mas Fian. Silakan Mas Fian. Mohon izin Bapak mau bertanya terkait dengan alur pikir litmas ini ya Pak ya. Ya. Nah itu kan untuk kedepannya apakah dari pusat sendiri di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ada perubahan terkait dengan petunjuk teknis penyusunan litmas? Karena kan kalau menurut saya Pak ya, dari kedua litmas yang sudah ditampilkan itu memang keduanya benar ya Pak ya. Yang pertama menganut pada SKHK, yang kedua menganut pada petunjuk teknis. Jadi menurut saya kedua-duanya untuk format litmas benar, tapi untuk kedepannya kan untuk keseragaman ya Pak ya terkait dengan pembuatan litmas dan istilahnya itu penyesuaian persepsi juga ya Pak ya antara PK lama dengan PK baru
Nah, itu untuk kedepannya apakah ada perubahan terkait dengan petunjuk teknis penyusunan Litmas? Terima kasih, Bapak. Oke, baik. Mas Fian ya, barusan Mas Fian mengatakan bahwa ketika kita membandingkan antara litmas yang tadi disampaikan oleh Mbak Eka dan yang tampilan kedua itu sama-sama benar. Mungkin saja betul seperti itu. Benar secara format. Ya Mas, benar secara format. Yang kedua, ini saya katakan yang ditampilkan yang kedua itu benar secara format. Tetapi yang saya jelaskan di awal dan berulang-ulang saya jelaskan, ya pertanyaannya, bagaimana cara mengisi bagian-bagian yang ada di dalam format? Cara mengisi bagian-bagian yang ada di dalam format, tentunya ini kita harus banyak membaca, ya kan? Apa yang disebut dengan analisis? Apa yang disebut dengan kesimpulan? Hal itu kan ada ilmunya, ya kan? Ada literaturnya. Tidak mesti, ya. Apakah hal yang seperti itu cara membuat analisis? Apakah itu harus dengan suatu regulasi? Maksud dengan kesimpulan, apakah itu harus dijelaskan dengan regulasi? Tentunya hal-hal itu kita mengacu kepada literatur yang ada. Yang diatur adalah formatnya. Tidak salah yang disampaikan oleh Mas Fian. Ya, dua-duanya benar. Dua-duanya benar secara format. Ya, dua-duanya benar format yang sama. Contohnya yang saya maksud itu judulnya sama pendahuluan. Ya, tapi isinya sama nggak? Beda kan? Judulnya sama, dua-duanya ada analisis. Yang dibuat oleh Mbak Eka ada analisis. Yang disusun oleh yang kedua juga sama, ada analisis. Tapi kita ya sebagai petugas yang akan memberikan suatu kualitas yang baik tentunya harus memahami dulu apa yang dimaksud dengan analisis. Nah, itu ya. Jadi sekali lagi dua-duanya benar secara format, dua-duanya mengacu kepada SKHK. Tetapi terkait dengan peningkatan kualitas, mana yang lebih baik dikerjakan? Kan itu. Ya. Jelas ya, Mas Fian? Jadi jelas ya? Jelas, Bapak. PK yang lama itu kan fokusnya ke petunjuk teknis, Pak. Karena di petunjuk teknis itu lebih jelas, lebih rinci daripada yang ada di SKHK. Karena di SKHK kan cuma memuat format. Bisa dikembangkan kalau di SKHK, tapi menggunakan format yang lama, Pak. Jadi nggak sesuai alur pikir. Kayak misalkan yang dicontohkan yang kedua, Pak. Itu. Jadi untuk kedepannya sih, kalau misalkan ada petunjuk teknis terbaru terkait dengan alur pikir litmas, berarti nantinya kedepannya ada perubahan terkait dengan laporan litmas yang berkualitas, Pak. Jadi ada keseragaman tentang litmas itu sendiri, Pak. Terima kasih. Oke, nah sekarang pertanyaan saya. Petunjuk teknis itu regulasinya dinormakan dalam apa? Melalui apa? Mohon izin Bapak, melalui surat edaran Bapak. Oke. Sekarang tinggi mana? SKHK dikeluarkan melalui Kepdirjen. Ya, sekali lagi. Ya, kalau secara tata urutan perundang-undangan ya, lebih kan tinggi kita dari mengacu kepada kita mengacu kepada Kepdirjen. Kepdirjennya kan sudah ada. Namanya standar kualitas. Nah, ini udah standar kualitas. Standar kualitas hasil kerja sudah ada tuh formatnya seperti apa yang ada dalam standar kualitas hasil kerja. Dalam standar kualitas hasil kerja itu disebutkan sekurang-kurangnya sesuai format. Itu kan ada. Nah, saya juga lihat tadi ya di laporan yang pertama dan yang kedua itu semuanya sudah di atas format. Nggak jadi masalah. Karena minimalnya kan seperti format. Ketika ada hal-hal yang perlu ditambahkan, perlu diuraikan lebih lanjut, silahkan. Nah, jadi sekali lagi, kan ada standar kualitas hasil kerja. Kita mengacu ke situ. Dan, ya sekali lagi, pertanyaannya, bagaimana cara mengisinya? Itulah
kreativitas kita, inovasi kita yang tidak keluar dari jalur yang ada. Kenapa tidak keluar dari jalur yang ada? Sekarang kita mau mencari literatur dari mana? Yang disebut dengan analisis seperti apa? Yang disebut dengan penelitian itu bagaimana? Itu. Ya. Jelas saya Mas Fian ya. Nah ini yang harus Jelas, Bapak. Boleh dikatakan disosialisasikan lah, diberikan pemahaman kepada teman-teman yang lain. Itu ya, bukan berarti misalnya ketika sudah terbiasa dengan membuat sesuai yang lama, ya, tetapi mungkin dari sisi kualitas ini kurang, masih perlu ditingkatkan misalnya. Padahal di sisi lain ada nih kebijakan yang baru dan itu. Oke, masih ada lagi? Ada tersisa waktu 4 menit. Nah, sisa waktu akan saya coba share ya salah satu contoh ya, laporan Litmas. Nah, sudah terlihat Bapak Ibu sekalian? Oke, sudah dapat dilihat. Nah, ini salah satu contoh laporan Litmas. Ini laporan Litmas yang asli, tapi identitas saya hilangkan semua. Ini ya. Yang penting kita memahami alur pikir di dalam menyusun laporan Litmas. Ya. Nah, kemudian juga yang perlu saya sampaikan terkait dengan yang disampaikan oleh Mas Fian tadi, ya, ini perlu saya sampaikan bahwa apa yang dijelaskan, alur pikir yang dijelaskan itu berdasarkan modul pelatihan, ya, modul pelatihan pembimbing kemasyarakatan untuk materi penyusunan laporan Litmas. Nah, yang harus dipahami, modul tersebut disusun, ya, dan sudah disahkan oleh pihak BPSDM. BPSDM itu bagian dari kita sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kapasitas. Jadi artinya, ya, apa yang diajarkan, apa yang disampaikan itu sudah relevan dengan yang dibutuhkan, sudah relevan dengan ketentuan yang ada. Seperti itu. Artinya apa yang disampaikan bukan mengarang, bukan, ya, seperti itu. Ya. Nih, ya, ini contohnya. Ya, ini kalau saya jelaskan seperti yang disampaikan bahwa pendahuluan itu isinya apa, berupa gambaran, ya, gambaran umum tentang pelaksanaan Litmas yang dilakukan. Ini permintaan dari siapa, ya, dari mana, dan apa yang diminta. Nah, Litmas apa? Nah, kemudian selanjutnya sesuai dengan permintaan, ya, PK melaksanakan Litmas untuk program PB. Nah, melalui Litmas ini akan memberikan rekomendasi sesuai dengan hasil Litmas. Nah, untuk bisa memberikan rekomendasi, maka, ya, dibuatlah pertanyaan penelitian ataupun masalah Litmasnya adalah apakah klien dapat diberikan PB atau tidak. Ini kan gini. Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan tadi, disusunlah rumusan masalah. Nah, ini alur pikir dalam penyusunan suatu pendahuluan dalam Litmas. Nah, selanjutnya disebutkan bagaimana cara pengumpulan datanya, kapan mengumpulkan datanya, ya, kemudian metode analisisnya bagaimana, ya, dan selanjutnya. Nah, ini, ya, kalau kita kaitkan dengan kaidah penelitian secara umum pada bab awal itu kan itu yang dijelaskan, ya kan? Di dalam bab awal itu disampaikan masalahnya apa, rumusan masalahnya apa, datanya apa, metodenya bagaimana, sumber informasinya siapa. Nah, itu yang dituangkan dalam bab pendahuluan.
Kemudian ini data, ya. Ini data. Datanya. Data. Jadi bab setelah pendahuluan sampai bab sebelum analisis itulah tempat menuangkan data. Nah, kalau kita lihat ini pun sudah lebih dari apa yang ada dalam format. Tetapi semua yang ada dalam format itu ada semua di sini. Sudah ada. Hanya ini ditambah dan itu tidak masalah sesuai dengan bunyi dalam SKHK. Nah, ini Nah, ini analisis. Nah, di sini ada teori, ada konsep analisisnya, ada peraturan perundang-undangan. Nah, ini kesimpulannya. Kesimpulan ini menjawab pertanyaan penelitian tadi. Saya ulangi, menjawab rumusan masalah. Kesimpulan ini. Dan rekomendasinya berdasarkan kesimpulan. Sudah. Baik, Bapak Ibu sekalian, nanti ini akan saya share ya pada Bapak dan Ibu sebagai hasil dari materi kita pada hari ini, juga sebagai contoh nantinya. Ya. Dan untuk itu, waktu sudah menunjukkan jam 8, ulangnya jam 9.30. Saya akhiri, mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini dapat bermanfaat dan mendapatkan barokah bagi kita semua, serta menjadi ladang amal ibadah kita. Sekian, terima kasih. Sebelum diakhiri, kita akhiri kegiatan ini dengan doa. Mengakhiri kegiatan, berdoa mulai. Selesai? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Izin live ya. Terima kasih, Bapak.